Pembinaan penghayatan bunyi bagi anak-anak tunarungu merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk membantu mereka mengoptimalkan sisa pendengaran dan kemampuan untuk merasakan vibrasi atau getaran dari suara di sekitar mereka. Proses pembinaan ini mencakup dua pendekatan utama. Pertama, secara terstruktur melalui teknik pelatihan yang sengaja, dan kedua, melalui pengalaman langsung dengan lingkungan yang penuh bunyi dan getaran. Dengan pembinaan ini, diharapkan anak-anak tunarungu dapat beradaptasi dengan dunia sekitar yang umumnya dipengaruhi oleh suara dan bunyi, meskipun mereka memiliki keterbatasan dalam hal pendengaran. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah memungkinkan anak-anak dengan hambatan pendengaran untuk memanfaatkan sisa pendengaran mereka atau perasaan vibrasi tubuh sebagai cara untuk berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Meskipun mereka mungkin tidak dapat mendengar dengan jelas seperti anak-anak non-tunarungu, banyak dari mereka yang masih dapat merasakan getaran dari suara yang ada di lingkungan mereka. Proses pembinaan ini tidak hanya melibatkan pelatihan kemampuan mendengar suara secara langsung, tetapi juga memanfaatkan kemampuan tubuh mereka untuk merasakan bunyi melalui vibrasi yang terjadi pada permukaan, lantai, atau bahkan udara. Pembinaan ini dilakukan dengan dua cara utama. Pertama, dengan menggunakan metode terstruktur yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dengan hambatan pendengaran dalam merasakan dan menghayati bunyi. Latihan ini bisa mencakup teknik-teknik sensorik dan motorik yang bertujuan untuk membantu mereka merasakan suara dalam bentuk getaran, seperti melalui latihan fisik atau sensorik yang berfokus pada persepsi vibrasi yang terjadi pada tubuh mereka. Kedua, anak-anak tunarungu juga belajar melalui pengalaman sehari-hari yang mereka alami. Mereka terlibat langsung dengan lingkungan yang penuh dengan suara, seperti percakapan manusia, suara alam, atau musik yang bisa mereka rasakan melalui tubuh mereka. Pembelajaran ini memberikan pengalaman yang lebih alami, di mana anak-anak dapat merasakan dan beradaptasi dengan berbagai jenis suara yang ada di dunia mereka. Salah satu teknik yang digunakan dalam pembinaan ini adalah berbicara melalui latihan berbasis vibrasi. Anak-anak dengan hambatan pendengaran dilatih untuk berbicara sambil merasakan getaran suara yang dipancarkan dari sumber tertentu, atau menggunakan teknik ejaan jari untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Dengan cara ini, anak-anak tidak hanya belajar untuk mengucapkan kata-kata, tetapi juga belajar untuk merasakan getaran dari suara yang membantu mereka dalam proses berbicara dan berinteraksi dengan dunia mereka. Dengan pembinaan yang tepat, diharapkan anak-anak tunarungu dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, baik secara verbal maupun non-verbal. Pembinaan ini memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain dan memahami dunia yang ada di sekitar mereka. Anak-anak yang dilatih untuk mempersepsi bunyi dan merespons getaran suara dengan baik dapat mengakses informasi yang sebelumnya sulit dijangkau karena keterbatasan pendengaran mereka. Selain itu, pembinaan ini juga meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan perasaan dan kebutuhan dengan lebih jelas, yang pada akhirnya dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan lebih terintegrasi dalam masyarakat. Salah satu latihan yang efektif bagi anak-anak tunarungu adalah untuk melakukan proses sensori motorik dan visual motorik yang berfokus pada peningkatan kesadaran diri terhadap bunyi. Latihan-latihan ini dapat membantu anak-anak untuk lebih sadar akan suara atau getaran yang mereka rasakan dan memperkuat pemahaman mereka terhadap lingkungan mereka. Melalui latihan yang terstruktur, mereka dapat memperkuat koneksi antara persepsi visual dan motorik dengan suara, sehingga dapat mengoptimalkan penghayatan mereka terhadap bunyi dan meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Secara keseluruhan, pembinaan penghayatan bunyi bagi anak-anak tunarungu tidak hanya fokus pada upaya mengatasi keterbatasan pendengaran mereka, tetapi juga pada membuka peluang baru bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif. Pembinaan ini sangat penting untuk membantu mereka berinteraksi lebih mudah dengan lingkungan sosial mereka dan memaksimalkan potensi diri mereka dalam berbagai aspek kehidupan.